Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Samsul Arifin, SPIMM, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rangkuman dari jurnal yang berjudul Potensi, Kendala, dan Prospek Pengembangan Kopi Liberica. Studi kasus petani kopi Liberica, Kelurahan Mekarjaya, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Kopi Liberica merupakan kopi dataran rendah yang cocok di lahan bergambut. Jenis kopi Liberica menjadi komoditas penting yang dikembangkan masyarakat pesisir di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Hasil kajian menunjukkan masyarakat telah lama mengembangkan dengan pola tanam lahan subopsional, tanaman campuran dengan tanaman perkebunan. Kopi Liberica belum memiliki pasar khusus. Pemasarannya masih konvensional, dari petani. Kopi dikumpulkan oleh pengepul, kemudian dipasarkan keluar daerah luas, bahkan Singapura dan Malaysia. Saat ini, prospek pengembangan dan pasarnya sangat terbuka, bahkan masih banyak permintaan daripada produksinya. Prospek pemasaran kopi Liberica di Kabupaten Tanjab Barat, khususnya Provinsi Jambi, masih sangat menjanjikan. Terdegradasi berat dengan sisa penutupan hutan yang relatif kecil di kawasan hutan. Konvensi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit terus bertambah karena kesesuaian lahan yang tinggi untuk pertumbuhan dan produktivitasnya. Pada tanggal 14 September 2016, BRG telah menyelesaikan peta indikatif restorasi gambut dengan menetapkan 2.492.527 hektar area degradasi yang perlu direstorasi. Sebanyak 30% dari 2,4 juta hektar lahan gambut ditargetkan mulai dilakukan pada tahun 2016 20%. Prioritas restorasi lahan gambut masing-masing akan menjadi capaian target restorasi di tahun 2017, 2018, dan 2019, serta 10% di tahun 2020. Sementara, Badan Restorasi Gambut menawarkan 3 skema restorasi gambut, yaitu rewetting, revegetasi, dan revitalisasi mata pencarian. Restorasi hutan-hutan rawa gambut seyogyanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah hutan rawa gambut karena diharapkan kegiatan restorasi juga berdampak positif pada perekonomian masyarakat. Keberlangsungan pengembangan ekonomi membutuhkan kelestarian hutan lahan basah sebagai sumber daya ekonomi maupun penjamin kelestarian pembangunan ekonomi. Perbaikan dalam rangka mencapai kelestarian hutan lahan basah sebagai sumber daya ekonomi dapat diwujudkan dalam bentuk restorasi hutan lahan basah. Agroforestry merupakan salah satu praktik menggunakan lahan dengan mengkombinasikan antara lahan keras dengan komoditas pertanian. Penerapan agroforestry diharapkan mampu mengatasi permasalahan kebutuhan lahan pertanian dengan tetap mempertahankan fungsi hutan dan lingkungan. Sebagian besar praktek agroforestry dilakukan di lahan kering dan banyak bagian kecil di lahan basah, baik lahan gambut maupun lahan pasang surut. Pengkajian studi kasus ini merupakan studi kasus dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengkajian kualitatif bertitik tolak dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas situasi tertentu, sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan dari kajian itu. Dalam pengkajian studi kasus, peneliti dapat melakukan penyelidikan secara cermat dan teliti terhadap peristiwa, aktivitas, proses maupun sekelompok individu pada waktu tertentu. Data premier diperoleh dari partisipan yang merupakan subjek pengkajian. Subjek pengkajian disebut partisipan karena partisipan tidak hanya merespon pertanyaan atau memilih jawaban dari pertanyaan yang diajukan pengkaji seperti hanya dalam responden. Hasil dan pembahasan, kopi Liberica Tungkal Komposit merupakan kopi yang berasal dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan telah ditetapkan sebagai varietas bina melalui keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia. Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu daerah penghasil utama kopi di Provinsi Jambi dengan luas 2.882 hektar dari jenis Liberica pada tahun 2015. Dari mata kuliah ilmu pengantar pertanian telah dipelajari mengenai jenis kopi Liberica. Banyak orang Indonesia yang lebih cocok dengan rasa asam dan pahit, sedangkan rasa tersebut hanya terdapat di kopi jenis Arabica dan Robusta. Kopi Liberica memiliki cita rasa yang unik
yaitu tidak asam dan tidak pahit. Banyak orang yang bilang rasanya seperti nangka atau tengah-tengah dari rasa Arabica dan Robusta. Oleh karena itu, Liberica lebih banyak diekspor untuk dijadikan kopi dekafeinasi atau kopi non-kafein. Dengan alasan orang-orang luar negeri lebih suka kopi hasil dekafeinasi. Kopi Liberica bisa berpotensi di pasar Indonesia jika diseduh menggunakan metode dekafeinasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.